Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hubban lahu wa ta'ziman wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa sallama taslima mazida. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keberkahan hidup kita dan senantiasa menetapkan kita di atas akidah Islam yang memang diridhai Allah Subhanahu wa taala serta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, khususnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di situ diperjelas beberapa perkara yang di masa-masa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah kurun-kurun awal umat Islam sudah mulai ada beberapa penyimpangan. Dianggap penyimpangan itu sebagai kebenaran, penyimpangan itu dianggap oleh para penganutnya sebagai akidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, padahal sebenarnya tidak. Jadi Islam datang melalui penurunan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an, kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau pemahamannya, penjelasannya, kemudian praktek-prakteknya melalui sunnah-sunnah beliau. Lantas ajaran-ajaran ini kemudian disampaikan oleh generasi sahabat ke generasi-generasi berikutnya. Lalu mulai muncul ada beberapa penyimpangan, khususnya dalam perkara akidah, sehingga muncullah sebutan akidah ahli sunnati wal jamaah, yang tidak lain tidak bukan adalah akidah Islam itu sendiri. Tetapi para ulama di masa-masa awal itu biasanya menulis karya atau menyampaikan satu penjelasan fokus pada perkara-perkara yang sudah mengalami beberapa penyimpangan. Termasuk ini yang dilakukan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari, ya, yang merupakan salah satu imam atau panutan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Ali bin Al-Madini, muridnya Imam Ishaq bin Rahuyah, muridnya Imam Yahya bin Ma'in, dan murid dari sekian banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup pada masa itu. Nanti beliau akan menyebutkan di sini beberapa nama tokoh-tokoh, guru-guru beliau, ya, yang semuanya itu akidahnya kompak. Beliau pernah mengatakan belajar dengan lebih dari 1.000 orang, semuanya sepakat. Lalu beliau menyebut salah satu poin kesepakatannya, ya, yang merupakan ciri khas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-imanu qaulun wa amal. Iman atau keimanan itu adalah pengakuan dan penerapan. Ya, qaul perkataan atau pengakuan sejak dalam hati dan juga dalam lisan. Kemudian amal adalah penerapan atau perbuatan sejak di dalam hati sampai kepada anggota badan. Kenapa ini ditegaskan? Karena sudah mulai ada penyimpangan dalam mengartikan iman atau mengartikan agama itu, yang nanti berimbas pada
menentukan status seseorang apakah mukmin, apakah kafir, ya, apakah dia muslim ataukah sudah keluar dari Islam. Jadi akidah Islam itu disebarkan oleh generasi-generasi umat Islam dari satu zaman ke zaman yang lain. Lalu di dalam menghadapi adanya beberapa penyimpangan yang muncul, bangkitlah para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan kepada masyarakat, ya, akidah yang masih otentik, yang valid, berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan Allah Azza wa Jalla. Baik disampaikan doktrinnya saja, ya, pernyataan dan kesimpulannya saja, maupun sekaligus disampaikan argumentasi atau dalil-dalilnya, tergantung bentuk penyampaiannya, apakah kitab yang tipis atau penyampaian yang singkat, ataukah kitab atau penyampaian yang kitab yang tebal dan penyampaian yang panjang. Jadi bervariasi sekali, termasuk satu tokoh misalnya Imam Al-Bukhari, ya, beliau punya kitab yang agak tebal, judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Itu cukup banyak sekali data-data, di samping ada data-data atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya doktrin, ada juga data-data yang sifatnya argumen-argumen atau dalil-dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli. Lalu kemudian Imam Bukhari juga punya kitab yang tipis ini, kitab yang sangat kecil, mungkin kalau ditulis 4 halaman, ya, dengan ukuran tulisan yang standar sudah cukup. Ini diriwayatkan oleh salah satu murid Imam Bukhari, ya, yang berjuluk Unjar, kemudian diriwayatkan oleh para ulama-ulama setelahnya. Lalu kitab yang paling tua yang kita temukan sampai zaman sekarang memuat secara lengkap akidah atau matan, ya. Matan itu artinya kalau dalam peristilahan keilmuan, khususnya keilmuan Islam yang dalam rangka belajar, itu maksudnya adalah bagian punggung, ya, dalam arti bagian inti yang kemudian nanti biasa ada kitab lain, ada penjelasan mengenai isi dari matan itu. Dalam istilah hadis, matan itu ya berarti inti dari hadis itu, ada sanadnya yang menyambungkan satu matan itu kepada yang lain. Kemudian akhirnya muncul pula istilah matan dalam arti satu kitab ringkas, yang ini dijelaskan oleh kitab yang lain. Penjelasannya itu disebut sebagai syarah. Jadi matan itu bagian intinya, ya, syarah itu penjelasannya. Sanad itu adalah rangkaian reportase dari satu rawi ke rawi lain yang menyampaikan satu matan atau satu kandungan ilmu pengetahuan itu kepada sampai ke zaman belakangan. Jadi akidah Imam Bukhari ini bisa kita katakan secara sederhana adalah satu kitab yang sangat ringkas, yang sampai mungkin kadang-kadang tidak disebut kitab karena saking ringkasnya, ya. Lalu kemudian ini diriwayatkan oleh murid beliau kepada generasi-generasi berikutnya, sampailah kepada Imam Al-Lalaka'i yang punya buku As-Sunnah, atau dijuduli secara panjang Syarh I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, seorang ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hidup di abad ke-5 Hijriah, ya, sampai awal-awal abad ke-5 Hijriah, yaitu tahun 400-an sekian, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini yang kita gunakan untuk sajian di layar, ya. Buku atau matan akidah Imam Bukhari ini, ya, yaitu riwayat Imam Al-Lalaka'i, karena ini kitab tertua yang kita temukan menyebutkan akidah ini. Ada beberapa kitab lain. Ini disebutkan misalnya oleh Ibnul Jauzi dalam Safwatus Safwah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi secara bagian awal-awalnya saja, disebutkan sebelum itu oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikhu Dimashq,
Dan beliau punya buku besar judulnya Sejarah Damaskus, ya, karena beliau adalah seorang muhaddis atau ulama Damaskus. Tapi yang paling tua adalah Imam Al-Lalaka'i ini, dan beliau menyebutkan secara lengkap, bahkan lengkap melalui rangkaian sanad dari Imam Bukhari sampai ke beliau. Dan kitabnya Imam Al-Lalaka'i, As-Sunnah atau Syarh I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah ini juga teriwayatkan secara lengkap sampai ke zaman kita, ya, termasuk dengan sanad-sanad yang ada. Lalu akidah Imam Bukhari ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan boleh menilai sanadnya dari Al-Lalaka'i sampai ke Imam Bukhari itu sahih. Jadi ini bisa kita garansi betul-betul berasal dari Imam Al-Bukhari secara valid tanpa ada aspek yang meragukan. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah file kitab ini, kemudian beserta terjemahannya, ya, diterjemahkan oleh Ustadz Nur Kandir. Tahun berapa ini, Ustaz? Mulai tahun ini, ya, Masya Allah, cetakan kedua, ya, bisa diakses di website Terjemah Matan. Jadi untuk pertemuan awal ini kita hanya mengambil bagian awal, tapi bagian awalnya juga cukup panjang karena menceritakan bagaimana Imam Bukhari merumuskan poin-poin, ya, ada sekitar 5 atau 6 atau 9 sila di dalam kitab ini, ya. Sila-sila akidah ahli sunnah wal jamaah, poin-poin paling mendasarnya, ya. Di dalam terjemahan ini dibagi 2, bagian awal menjelaskan sanadnya, kemudian bagian kedua menjelaskan pokok-pokok keyakinannya, ya. Dibagi, saya lihat tadi ada berapa? 6, ya, ada 6 bagian, ya. Ada yang membagi 5, ada yang bagi 6, ada yang membagi 7, 8 atau 9, karena memang beliau tidak memberikan nomor, tapi menyajikan secara langsung, ya. Nah, ada yang antara poin pertama dengan kedua misalnya sangat terkait erat, poin kedua dengan ketiga ataupun ketiga dengan keempat sangat terkait erat, sehingga digabungkan, dianggap dihitung satu bagian. Itu hanya masalah teknis, tapi intinya isinya sama. Kita mulai dari, nah, ini Imam Al-Lalaka'i itu disebutkan beliau wafat tahun 418 Hijriah, jadi masih awal-awal abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 itu bermula dari tahun 401 sampai 500. Abad ke-6 berarti bermula dari tahun 501 sampai tahun 600. Bagaimana abad pertama bermula dari tahun 1 sampai tahun 100 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab itu, I'tiqadu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah fi jama'atin minas salaf alladzina yarwi anhum. Keyakinan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, beliau wafat tahun 256 Hijriah. Kalau tidak salah diceritakan bahwa Imam Bukhari itu memulai rihlah atau perjalanan menuntut ilmu hadis itu tahun 210 Hijriah. Beliau keluar dari kampungnya, kemudian berkelana menuntut ilmu hadis selama belasan tahun. Setelah itu melanjutkan lagi perkelanaan, ya, termasuk menulis kitab Sahihul Bukhari, ya, atau judulnya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, yang mencakup sekitar 7.000-an hadis sahih yang sudah beliau verifikasi dalam semua bab-bab agama, mulai bab akidah, bab fikih dengan sekian banyak rinciannya, lalu bab-bab yang menafsirkan ayat suci Al-Quran, jadi hadis-hadis yang menafsirkan ayat suci Al-Quran maupun dilengkapi dengan beberapa asar, yaitu pernyataan sahabat dan tabi'in, ya, tafsirnya para generasi salaf. Kemudian juga bab-bab yang lain, maka bicara soal bab mengenai sejarah para nabi dan peristiwa yang terjadi di masa sebelum Rasulullah, kemudian sejarah pada masa Rasulullah, bicara mengenai al-fitan nanti di akhir zaman, bicara mengenai bab-bab unik seperti bab ta'bir. Ta'bir itu mengungkapkan atau menafsiri mimpi, ya.
Jadi ini kandungan kitab, semua pembahasan agama ada di situ. Tapi isi fokusnya, bahan utamanya adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diurutkan oleh beliau. Dan uniknya kitab ini dimulai dengan bab-bab akidah dan ditutup juga dengan bab-bab akidah. Kitab Sahih Bukhari yang sekarang atau populernya itu tercetak dalam 9 jilid ya, atau 9 bagian, itu dimulai dengan kitab Bad'il Wahyi, bermulanya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kitab ini kan isinya hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu dari mana punya kedudukan, dari mana punya otoritas, dari mana punya kekuatan untuk bisa digunakan sebagai sumber agama adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis-hadis itu berasal dari Rasulullah, ya, sunnah-sunnah itu adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Rasulullah ini utusannya Allah, kan begitu. Maka karena Allah Subhanahu wa taala itu sumber semua kebenaran, sumber ilmu dan sumber agama, menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, maka orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya ini itu punya otoritas, punya keabsahan untuk bicara agama. Dan beliau dijaga dari kekeliruan dalam menyampaikan agama, maksum. Maka beliau, Imam Bukhari ini memulai dengan kitab Bad'ul Wahyi, bermulanya wahyu. Setelah itu bab apa? Kitabul Iman, bab panjang berbicara mengenai pengertian iman. Yang itu juga nanti beliau sebutkan sebagai bagian pertama dari akidah ringkas ini. Kemudian bagian akhir di jilid terakhir Sahih Bukhari itu mengandung kitab mengenai al-i'tisam atau al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan as-sunnah. Ini juga bab akidah yang mendasari bab-bab yang lain, ya, yaitu landasan epistemologisnya, landasan pengetahuannya atau dalil agama yang paling otoritatif itu apa? Yaitu Al-Qur'an dan apa? As-sunnah. Kemudian boleh menyebutkan di situ beberapa bab, ya. Jadi ada namanya kitab. Kitab itu artinya bab besar. Kitabu Bad'il Wahyi, bab besar tentang bermulanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mengutip satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isi hadisnya hanya sedikit karena semacam mukadimah atau pendahuluan. Lalu yang agak panjang itu Kitabul Iman, menerangkan apa itu iman, pengertian. Sangat sistematis sebetulnya kalau orang bisa memahami bagaimana Imam Bukhari menyusun ini. Tapi karena beliau tidak banyak bicara, ya isinya hanya judul besar, bab besar yang disebut kitab, lalu bab-bab kecil, babu kada, bab begini, bab begini. Lalu di bagian akhir ada namanya kitab al-i'tisam. Lalu kitab At-Tauhid atau At-Tauhid war-Raddi 'alal Jahmiyah. Bab besar bicara mengenai tauhid dan bantahan terhadap kalangan Jahmiyah. Jahmiyah ini terkenal punya penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata poin atau bab terakhir ini itu menjadi sila kedua yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam matan kecil ini. Jadi sila pertamanya sama dengan bagian awal setelah mukaddimah tadi di kitab Sahih Bukhari. Sila keduanya sama dengan bagian paling akhir di kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Beliau memulai kitab tauhid itu kalau tidak salah dengan dua hadis terkait dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Salah satunya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, menceritakan tentang apa itu tauhid. Dan sebelum itu menceritakan tentang bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini diutus ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, ya, ayyashhadu an la ilaha illallah, kurang lebih seperti itu. Menjelaskan agama ini dasarnya adalah syahadatain, dan syahadatain itu bagian awalnya adalah apa? Tauhid, menyembah, menyatakan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis, ya, mengenai ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, saya lupa mana yang dahulu, kalau tidak salah tanya seperti itu, nanti bisa dicek, ya. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad, apakah engkau tahu wahai Mu'adz bin Jabal apa hak Allah atas hamba?
Qala Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini sopan santun para sahabat ketika ditanya, ya, tidak asal jawab saja, dikembalikan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang bukan ujian mahasiswa. Ya, ujian mahasiswa tidak bisa menjawabnya Allah, kemudian dosen saya lebih tahu. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan haqqullahi 'alal ibad atau 'alal 'abid ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan hamba itu adalah mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik sama sekali. Kemudian nanti kalau itu sudah dilakukan, hamba ini kemudian punya hak yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alla yu'adzibahum, diselamatkan dari siksaan, khususnya siksaan api neraka. Jadi menjelaskan kedudukan tauhid, yaitu sebagai hak asasi Allah Subhanahu wa taala, sebagai kewajiban asasi semua hamba, khususnya kita umat manusia. Baru setelah itu beliau membahas banyak sekali bab-bab yang utamanya berbicara mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian bab terakhir yang seakan-akan adalah penutup kitab Sahih Bukhari itu, ya, yang isinya penyebutan zikir, kalimatani khafifatani 'alal lisani tsaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan dengan lisan, tapi sangat berat timbangan kebaikannya nanti di akhirat, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun ada beberapa sifat Allah yang ditetapkan, termasuk sifat rahmah dan seterusnya. Ya, apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ditutup dengan hadis yang menjelaskan satu doa yang bisa orang pulang dari membaca kitab Sahih Bukhari itu terngiang-ngiang akan hal ini. Ya, mirip seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menulis buku Jami'ul Ulumi wal Hikam, ya. Dan sebelum itu beliau menambahkan beberapa hadis. Pada dasarnya kitab ini menjelaskan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Ibnu Salah dan dilengkapi oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah, yaitu dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 sekian, 42 hadis-hadis Rasulullah yang sangat penting dan mendasar dalam agama, ditambah oleh Imam Ibnu Rajab dengan 8 hadis lagi sehingga menjadi 50. Kemudian beliau jelaskan, menulis buku menjelaskannya. Hadis terakhirnya kalau tidak salah juga la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Pesan Rasulullah kepada seorang sahabat yang bertanya, syariat Islam sudah banyak Rasulullah, beri saya satu nasihat yang bisa saya pegang, bisa saya jadikan pijakan hidup seterusnya. La yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Jangan sampai lidahmu kering tidak mengucapkan zikrullah. Baik, kita kembali lagi. Jadi Imam Bukhari ketika menulis kitab yang luar biasa itu, beliau sudah sangat punya perhatian terhadap permasalahan akidah. Membuka kitabnya dengan bab-bab akidah, menutup kitabnya juga dengan bab-bab akidah. Lalu di sela-sela kitab itu juga banyak bab-bab lain mengenai akidah. Nah, kitab ringkas ini uniknya para jamaah. Jadi kitab Sahih Bukhari itu ditulis oleh beliau sekitar 16 tahun, perlu waktu panjang ya, setelah sebelumnya berkeliling dunia ya, selama sekian tahun masa beliau berkeliling belajar, khususnya belajar hadis kepada banyak sekali guru ya, baik itu di kampung beliau sendiri di wilayah Khurasan, dari wilayah Bukhara sekarang itu ya, di antara Asia Tengah dan Asia Selatan itu ya. Wilayah-wilayah yang berakhiran tan, Uzbekistan, kemudian apa? Kazakhstan, ya, Tajikistan, wilayah-wilayah daerah itu disebut sebagai wilayah Khurasan, termasuk sebagian Iran saat ini. Sebagian Iran saat ini termasuk wilayah yang disebut sebagai Khurasan. Bahkan wilayah yang sekarang menjadi ibu kota negara Iran, apa namanya? Apa? Teheran atau Tahran, itu dulu sebagiannya itu ada wilayah yang disebut dengan Ar-Rai. Banyak ulama nisbahnya Ar-Razi. Contohnya letingnya Imam Bukhari ada namanya Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Itu artinya orang sana ya, orang Khurasan, daerah sekitar Teheran, Iran saat ini. Itu adalah dua ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dikenal juga punya kitab akidah, Aqidatur Raziyain.
akidah, satu diktum akidah yang bentuknya ringkas matan begini, ya, dari dua tokoh besar. Ya. Pelanjutnya Imam Ahmad bin Hambal ini yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini murid sekaligus juniornya Imam Ahmad bin Hambal dan tokoh besar. Dan uniknya sama, isi akidah itu juga menceritakan akidah yang beliau terima dari para guru-guru sebelumnya. Nah, jadi bukan akidah yang tanpa sanad, justru satu-satunya akidah yang otentik sanadnya adalah akidah-akidah para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas sekali. Ya. Tapi beliau di situ secara global menyebutkan ini diwarisi dari sebelumnya. Lalu yang meriwayatkan buku itu, ya, yaitu Ibn Abi Hatim Ar-Razi, murid dari Abu Zur'ah dan Abu Hatim sekaligus anaknya Abu Hatim, itu mengatakan wabihi akulu, dan aku pun menganut akidah yang aku riwayatkan dari ayahku dan kawannya itu tadi. Kemudian di bawahnya lagi riwayatnya itu mengatakan wabihi akulu, dan aku pun ikut mengatakan ikut, terus begitu sampai ke bawah. Antara Abu Thahir As-Silafi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mazhab Syafi'i yang jago sekali dalam dunia persanatan. Kelebihan akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya Imam Bukhari di sini antara lain, ya, dibandingkan yang lain itu sama-sama berasal dari para guru-gurunya. Di sini beliau menyebutkan sampel beberapa nama guru. Jadi lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi. Bahkan beliau petakan, ya, yang di Hijaz itu wilayah antara Mekah dan Madinah siapa saja. Yang di Irak, ya, Irak mencakup berarti Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, itu siapa saja. Yang di Syam itu berarti wilayah yang kalau zaman sekarang ya antara Palestina, termasuk daerah yang sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi, itu kan sebenarnya juga bagian dari negara Palestina. Kemudian Suriah, yang di situ ada Damaskus, pusat kekuatan umat Islam dan kekhalifahan pada masa Daulah Umayyah, dan sekaligus nanti di akhir zaman akan menjadi pangkalan militer umat Islam. Kemudian wilayah Mesir, Imam Bukhari juga pernah berkelana menuntut ilmu, ya, di Mesir. Ditambah lagi dengan yang di daerah atau kampung atau negeri beliau yaitu negeri Khurasan. Nah, kita lanjutkan. I'tiqadu Abi Abdillah, keyakinan atau akidahnya Abu Abdillah, ini julukannya Imam Bukhari. Imam Bukhari julukannya Abu Abdillah. Guru beliau namanya Imam Ahmad, julukannya juga Abu Abdillah. Guru beliau namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu julukannya juga Abu Abdillah. Guru beliau yang namanya Malik bin Anas itu juga julukannya apa? Abu Abdillah. Guru beliau yang namanya Sufyan ibnu Masruq Ats-Tsauri itu julukannya juga Abu Abdillah. Imam Ats-Tsauri, Abu Abdillah Ats-Tsauri ini imamnya penduduk Kufah. Imam Malik bin Anas, Abu Abdillah itu imamnya penduduk Madinah. Imam Asy-Syafi'i, ya, Abu Abdillah itu imamnya penduduk Mesir setelah sebelumnya belajar dan menjadi murid andalnya Imam Ibnu Uyainah di Mekah dan Imam Malik di Madinah. Kemudian juga pernah berkelana ke Baghdad, bertemu dengan kalangan mazhab Hanafi. Imam Ahmad bin Hambal, Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal Asy-Syaibani, ini adalah imamnya orang Irak atau Baghdad. Ya, kalau Imam Ats-Tsauri tadi Irak, tapi khususnya di wilayah Kufah. Lalu Imam Al-Bukhari ini, ya, yang hidup semasa kecil di kawasan Khurasan, lalu berkelana, nanti pulang juga ke Khurasan lagi. Kemudian beliau wafat di sana. Khurasan itu wilayah yang lebih timur. Ya, kalau kita urutkan itu Khurasan mencakup sebagian Iran, kemudian Irak. Irak dulu juga mencakup sebagian Iran, wilayah yang agak ke barat. Lalu kemudian di baratnya Irak ini, ya, kalau yang agak ke selatan itu ada Hijaz, ada Madinah, ada Mekah. Ke selatan lagi ada Yaman. Kalau yang utara ini ada Syam, ya, Palestina, Suriah dan seterusnya. Ke barat lagi ada Mesir. Nah, kalau semakin terus ke barat nanti sampai ke Maroko dan Andalusia. Tapi Imam Bukhari tidak sampai ke sana. Ya, beliau sudah cukup mendapatkan ilmu yang sudah menyebar di berbagai daerah itu. Baik. Di sini dikatakan i'tiqadu Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Nama beliau Muhammad bin Ismail. Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim.
ayah beliau yang nama Ismail ini orang Islam. Ibrahim ayahnya lagi juga orang Islam, makanya namanya juga nama-nama Islam. Tapi ayahnya Ibrahim, Ibnu Bardizbah, di sini mulai menunjukkan sejarah bahwa leluhurnya ke atas itu nanti asalnya bukan orang-orang Islam, tetapi kemudian perangi wilayahnya oleh umat Islam, ditaklukkan, akhirnya leluhur Imam Bukhari itu masuk Islam. Ketika seseorang masuk Islam, dibebaskan kemudian sebagai tawanan, maka dia pun juga ikut nasabnya nempel dengan nasab orang yang membebaskan itu. Karena yang membebaskan itu adalah orang Arab, ya, dari kabilah atau suku atau marga Ju'fah atau Al-Ju'fi, maka Imam Bukhari pun nasabnya ada tambahannya, nasab berbau Arab. Jadi dulu yang namanya mantan budak yang dibebaskan itu ikut dinisbatkan kepada pihak tuan atau majikan yang membebaskan itu. Bahkan kita pun tahu dalam ilmu waris mereka pun, ya, nanti kalau punya harta juga akan diwarisi oleh majikannya ini kalau tidak punya ahli waris yang lain, dan itu banyak. Ya, karena tawanan perang itu kan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dia akhirnya hidup sendirian. Ketika dia kemudian dibebaskan oleh majikannya, ya, sebagai seorang sahaya dia dimerdekakan, maka dia akan menjadi maula dari majikan itu. Majikannya itu menjadi maula dari mantan hamba sahaya itu tadi, sehingga mereka punya hubungan wala. Ya, termasuk antara hubungan nasab, hubungan waris, ya, termasuk antara lain adalah hubungan namanya itu bisa ditempeli gelar itu. Jadi kadang-kadang disebut Al-Qurashi maulahum. Nah, maulahum itu maksudnya dia bukan keturunan orang Arab, tapi dia adalah keturunan dari orang yang pernah menjadi budaknya orang Arab kemudian dibebaskan. Kalau keturunannya ya keturunan bangsa Asia Tengah itu, ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, fi jama'atin, mengenai kelompok. Mungkin yang lebih pas bukan mengenai, ya, fi jama'ah itu bersama. Jadi bukan Imam Bukhari sendirian. Jadi Imam Bukhari bersama sekelompok kalangan salaf, para pendahulu beliau, ya. Kita tahu Imam Bukhari itu sanad paling pendek beliau itu ada 3 nama antara beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti antara beliau dengan Rasulullah itu ada generasi sahabat, ada generasi tabiin, ada generasi tabiut tabiin, lalu langsung Imam Bukhari. Jadi beliau generasi keempat. Ini paling pendeknya. Kalau panjang kadang-kadang bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Minas salaf, dari kalangan salaf, alladzina yarwi anhum, yang beliau meriwayatkan ilmu dari mereka. Jadi guru langsung dari kalangan tabiut tabiin atau dari kalangan tubbaul atba, ya, dari kalangan generasi ketiga ataupun generasi keempat dan sekitar itu. Qala, ini Imam Al-Lalakai mengatakan, akhbarona, telah memberitahukan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harawi. Jadi ini gurunya Imam Al-Lalakai. Qala, gurunya ini mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Ya, guru dari gurunya yaitu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Qala haddatsana Abul Husaini Muhammad bin Imran bin Musa al-Jurjani. Ya, guru dari gurunya Imam Al-Lalakai bernama Muhammad bin Imran. Kalau guru dari gurunya tadi Muhammad bin Ahmad, kalau gurunya itu Ahmad bin Muhammad. Nama orang Arab itu berkisar begitu-begitu. Ya. Sudah kayak ada kamusnya, tidak banyak nama-nama yang unik, beda dengan nama-nama Indonesia. Kadang-kadang satu kampung ya hanya 1 orang. Atau supaya kalau mirip ada namanya murakkab, ya, disusun dengan 2 kata. Rata-rata orang Arab namanya hanya 1 kata sejak dulu, ya, sampai sekarang. Qala sami'tu Aba Muhammadin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari ibn Abdurrahman al-Bukhariya bisyashi yaqul.
Asyas itu satu wilayah, ya, masih di kawasan agak timur itu. Jadi Muhammad bin Imran mengatakan, aku mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari ketika di Syas itu mengatakan, sami'tu Aba Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yaqul. Nah, muridnya Imam Bukhari ini yang kemudian dijuluki sebagai Hunjar, salah satu murid yang terkenal, ya. Dan dari mana kita tahu bahwa ini salah satu buku yang ditulis oleh Imam Bukhari? Ya melalui sanad ini. Kemudian nanti dari isinya kita tahu ini termasuk buku yang paling akhir-akhir ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi merupakan keputusan final, ya, bukan buku yang baru ditulis di awal-awal. Walaupun Imam Bukhari sendiri tidak dikenal dalam sejarah itu bergonta-ganti akidah. Tapi ketika satu kitab ini diketahui ditulis belakangan, kan berarti semakin terverifikasi sebagai akidah final beliau. Nah, ini Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, ini terjemahannya, kita langsungkan ke yang ini. Ini mulai ucapannya Imam Bukhari. Dari yang awal tadi ucapannya Imam siapa? Al-Lalakai. Saya diberitahu guru saya si A. Kemudian guru A ini katanya diberitahu dari guru B, gurunya. Kemudian guru B diberitahu dari guru saya sampai Imam Al-Bukhari. Ya. Dengan itu kita betul-betul, ya, yang seperti ini tidak ada di agama lain. Ya. Ilmu yang diriwayatkan secara berangkai dan berantai dan rantainya lengkap. Bahkan terlihat jelas di situ, oh ini beliau dulu mendengar penceritaan dari gurunya ketika ada di kawasan ini, di Syas. Ya. Sahih Bukhari itu juga semacam itu, disebutkan mendengarnya kapan, dicatat. Jadi saking cermatnya umat Islam dalam mendokumentasikan materi-materi keilmuan itu sampai begitu, ya. Itu kita tidak temukan di ajaran agama lain. Bahkan kitab suci mereka itu sanadnya terputus, ya. Tidak jelas, baru ditemukan belakangan, dan tidak lengkap sehingga verifikasinya menjadi sangat sulit. Nah, saya ingin tambahkan satu poin, ya. Ya, sebentar. Nah, jadi kitab kecil ini kan diucapkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian salah satu yang mendengarnya itu adalah murid Imam Al-Bukhari ini, yaitu Abu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Bukhari. Ya. Kalau di sini disebutkan Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari. Ya. Jadi ada nama salah satu murid Bukhari, yaitu Imam Hunjar. Ya. Lalu nanti akan disebutkan di sini masih 2 paragraf lagi, ya. Kalau gitu kita baca urut saja. Imam Bukhari mengatakan, lagi itu aku telah menemui aksar min alfi rajulin, lebih dari 1000 tokoh, min ahlil ilmi, dari kalangan para ulama, ahlil hijazi, yaitu penduduk Hijaz. Hijaz itu mencakup wa Makkah wal Madinah, ini menjelaskan Hijaz. Hijaz itu kawasan di Jazirah Arab, di Saudi Arabia sekarang, ya, agak ke barat. Kalau yang timur ini wilayah Najd, ya, Najd, Tihamah dan yang lainnya. Wa Makkah wal Madinah wal Kufati wal Basrati. Kufah dan Basrah itu wilayah di Irak. Kufah Basrah ini pangkalan militer pertama umat Islam yang dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Sehingga untuk perluasan wilayah kan perlu pangkalan yang lebih dekat dengan tapal batas kekuasaan umat Islam. Wa Wasita wa Baghdad, ini juga di kawasan Irak yang kemudian belakangan hari juga ramai dengan peradaban umat Islam. Wasyami wa Misra, dan wilayah Syam tadi kita bahas di sekitar Palestina dan Suriah. Wa Misra, di sebelah baratnya Mesir. Lagi tuhum, aku telah bertemu dengan mereka karotin, berkali-kali. Berarti satu guru itu kadang beliau, istilah kita meguru atau nyantri ke guru tersebut tidak hanya sekali, kadang-kadang lebih dari sekali. Di sini beliau tegaskan
Karrotin berkali-kali, kornan ba'da kornin, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi Imam Bukhari itu berguru bukan hanya ke satu generasi, belum berguru dengan yang sangat sepuh-sepuh seperti Makki bin Ibrahim, berguru dengan yang lebih junior, berguru dengan yang lebih junior lagi. Bahkan kalau dalam urusan hadis, Imam Bukhari juga berguru kepada ataupun mendengar dari ulama-ulama yang lebih muda daripada beliau. Dan muhaddis atau ahli hadis yang lengkap itu begitu, gurunya itu ada yang lebih tua, ini wajar ya. Ada yang sebaraan, sepantaran, ya, sebaya, ada yang lebih muda, sehingga lengkap data informasinya. Tapi nanti yang kemudian dimasukkan dalam kitab itu biasanya dipilih yang paling senior, sudah diwakili oleh itu, maka sudah cukup. Gitu. Tapi ulama hadis itu begitu, mendengar hadis lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali dari berbagai macam guru, sehingga bisa dibandingkan. Kalau semuanya kompak, oh berarti hadis ini memang seperti itu. Kadang-kadang di sini menyebutkan separuh, di sini menyebutkan ada tambahannya. Nanti diperiksa lagi tambahannya ini apakah disebutkan oleh yang lain atau tidak. Nah, sehingga ada verifikasi lebih. Ya. Ini sebentar. Ya, sebentar lagi kita baca yang ini ya. Satu paragraf lagi. Kornan ba'da kornen, ya, generasi setelah generasi. Jadi korn itu tidak 100 tahun, tapi satu generasi. Satu perantaraan satu kumpulan orang yang umurnya mirip-mirip. Adraktuhum, aku mendapati mereka, jadi menangi mereka atau menjumpai mereka, wahum mutawafiruna, jumlah mereka sangat melimpah di masa angkatan guru-gurunya Imam Bukhari itu, mundu aktsara min sittin wa arba'ina sana, sejak lebih dari 46 tahun yang lalu. Kita tahu 46 tahun, ya, Imam Bukhari mulai melakukan rihlah itu tahun 210 Hijriah, ditambah 46 berarti berapa? 256. Itu tahun di mana Imam Bukhari wafat. Nah, berarti kan ini termasuk akhir-akhir ditulis. Seandainya sebagian sudah seandainya dimulai sejak rihlah ataupun sebelum itu. Sudah Isya, ya. Kita lengkapi paragraf ini. Ahlas Syami, penduduk Syam, wa Misra, penduduk Mesir, wal Jazirah, penduduk Jazirah, marrataini 2 kali, wal Basrati arba'i marrat, di Basra 4 kali, fi sinina dzawi adadin, di sekian banyak tahun, ya, bil Hijazi, di Hijaz sittata awam, dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita dengar dulu azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man ulhima rusydah. Ini khutbah kedua ya. Adraktuhum, aku menemui mereka wahum mutawafiruna, beliau-beliau itu melimpah jumlahnya, mundu aktsara min sittin. Mutawafiruna ini bisa berarti melimpah, bisa berarti masih aktif gitu, masih sugeng. Mundu aktsara min sittin wa arba'ina sana, sejak lebih dari 46 tahun. Mereka ini adalah ahla Syami, penduduk Syam, wa Misra, penduduk Mesir, wal Jazirah, penduduk Jazirah. Jazirah itu bukan Jazirah Arab ya. Yang dimaksud dengan Al-Jazirah dalam buku-buku Turas itu adalah Al-Jazirah Al-Furatiyah, Mesopotamia hulu. Jadi wilayah Irak agak ke barat laut ya, atau ya agak ke barat laut, itu wilayah yang nanti ke atasnya, ke timur lautnya itu berbatasan dengan Armenia dan sekitarnya. Nah, itu disebut dulu Jazirah. Marratain, 2 kali. Wal Basrati arba'i marrat. Jadi beliau berguru atau berkelana ke Syam, ke Mesir, ke Jazirah itu 2 kali. Wal Basrati ke Basra di Irak arba'a marratin, 4 kali berselang-seling ya. Jadi rihlahnya luar biasa, bukan hanya 1 kali terus pulang ya, hanya berguru selama 2 tahun atau 4 tahun, setelah itu tidak merantau lagi, enggak, beliau berkali-kali merantau. Apalagi kayak Imam Ahmad itu juga sampai perantaunya ke Yaman sana ya. Bil Hijazi sittata a'wam, di Hijaz ini selama sebanyak 6 kali 6 tahun. Wala uhsi kam dakhaltul Kufata, aku tidak dapat menghitung berapa kali aku masuk Kufah. Kufah itu wilayah di Irak juga ya, mirip dengan Basrah. Dan itu 2 wilayah yang sangat terkenal, punya banyak sejarah, terutama tentang keilmuan. Wa Baghdad, dan Baghdad. Baghdad ini pusat kekuasaan umat Islam pada masa Imam Bukhari hidup di Daulah Abbasiyah. Ma'a muhadditsi ahli Khurasan ya, bersama para ahli hadis penduduk Khurasan. Khurasan tadi wilayah ya, kawasannya Imam Bukhari itu, negerinya Imam Bukhari ya. Beliau berkelana bersama mereka dan atau berguru kepada mereka. Sekaligus mereka juga ikut rihlah ke tempat-tempat itu tadi. Minhum, di antara mereka, ini dari ahli Khurasan ya, dari kampungnya Imam Bukhari. Al-Makki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn Hasan ibn Syakikin wa Qutaibah ibn Sa'idin wa Syihab ibn Ma'mar. Di antara Al-Makki ibn Ibrahim, salah satu guru beliau yang paling sepuh ya. Kemudian Yahya bin Yahya bin Yahya ini kalau tidak salah satu muridnya Imam Malik bin Anas. Wa Ali ibn Hasan ibn Syakik wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id ini juga muridnya Imam Anas bin Malik, ya Imam Malik bin Anas, muridnya Imam Ibnul Mubarak, muridnya angkatan itu ya. Dan Qutaibah bin Sa'id ini adalah murid dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai. Ibnu Majah pun meriwayatkan dari Qutaibah melalui satu perantara, walaupun Ibnu Majah lebih senior. Dan Imam Qutaibah bin Sa'id ini punya karya akidah juga yang lebih panjang daripada akidahnya Imam Bukhari ini ya. Dan lebih kaya kandungannya, ini lebih ringkas ya. Wa Syihab bin Ma'mar, Syihab bin Ma'mar
Ini orang-orang Khurasan, orang-orang negerinya Imam Bukhari ya. Wa bisyami, adapun di Syam, di wilayah sekitar Suriah dan Palestina itu Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, salah seorang ulama yang terkenal juga pada masa itu dan juga punya buku mengenai akidah, kalau tidak salah mengenai takdir. Wa Aba Mushirin Abdul A'la ibni Mushir. Ini nama orang lagi. Wa Abul Mughirah ibni Abdul Quddus ibn Al-Hajjaj wa Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi. Sering sekali disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Wa min ba'dihim iddatun katsiratun, dan setelah mereka dalam jumlah yang banyak. Ini sudah ditambahkan juga tahun hijriahnya ya. Jazakallahu khairan Ustaz Mutarjim ya. Wa bi Misra, dan di Mesir lebih barat lagi. Jadi di Khurasan, ini di Syam lebih barat, Mesir lebih barat lagi. Siapa? Yahya bin Katsir. Wa Abu Shalihin Katibal Laits bin Sa'ad, dan Abu Shalih juru tulis atau sekretarisnya Al-Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad itu letengnya Imam Malik bin Anas, letengnya Imam Sufyan bin Uyainah ya. Leteng gurunya Imam Asy-Syafi'i dan hidupnya di Mesir, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan punya madzhab fikih walaupun tidak begitu banyak muridnya. Ini sedikit banyak, ini isinya kan nama-nama ya, tapi sedikit banyak kita ulang-ulang, lama-lama nanti agak sedikit kenal dan hafal. Paling tidak nama-nama yang paling tersohor ya, kayak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ats-Tsauri ya. Sebelum itu ada Imam Az-Zuhri, sebelum itu adalah eranya tabi'in atau eranya para sahabat. Wa Sa'id bin Abi Maryam wa Asbagh ibn al-Faraj wa Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad ini juga sangat terkenal dalam sejarah Islam ya, punya karya dalam bidang hadis dan yang lain. Ini di wilayah-wilayah utara. Sekarang mulai masuk agak ke selatan, agak ke tengah. Wa bi Makkah, di Mekah bertemu beliau dengan Abdullah ibn Yazid al-Mukri wal Humaydi. Nah, Humaydi ini juniornya Imam Asy-Syafi'i. Jadi murid sekaligus adik kelasnya lah. Imam Asy-Syafi'i sama-sama muridnya Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu ulama besar di Mekah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Humaydi, dan termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pernah bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Beliau punya umur yang panjang dan seorang pakar dalam bidang hadis, lalu tinggal di Mekah. Jadi para ulama yang datang berhaji itu punya kesempatan untuk apa? Berguru ke beliau, punya banyak kesempatan berguru.